Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif, dan Bung Rocky Gerung dalam Rocky Gerung Official Forum News Network. Tetap semangat ya, walaupun saya tahu sebagian besar dari kita bertumbangan, tapi tetap saja kita nggak boleh menyerah dengan situasi. Dan hari ini ada beberapa peristiwa yang saya kira cukup menarik bakal menarik perhatian publik ya, Bung Rocky. Itu salah satunya tadi malam jelang dini hari itu sudah ditetapkan nama-nama yang akan menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Saya nggak tahu nih polanya kenapa nih DPR selalu mengambil keputusan pasti itu dini hari. Dan ini yang menarik, kali ini tidak lewat voting seperti biasa. Jadi ini betul-betul mereka musyawarah dan mufakat begitu. Terus ada peristiwa lain juga hari ini, Aziz Samsudin mantan wakil ketua DPR itu akan menjalani vonis. Tapi kalau kita lihat tuntutan jaksanya, ini sih ringan, Bung Rocky. Cuman 4 tahun 2 bulan tuntutannya gitu. Jadi bisa jadi lebih rendah dari itu, atau ya itu tergantung bagaimana hakim memutuskannya. Itu Bung Rocky. Oke. Jadi terlihat kalau diputusin malam hari itu emang kerjaan politisi itu. Karena kalau siang hari itu agenda demonstrasi buruh, jadi udah kita terima aja. Tapi sebetulnya ini soal KPU yang jadi biang keladi sebetulnya, karena pemilu kemarin itu seluruh manusia Indonesia menganggap KPU itu curang gitu. Karena itu kemudian proses hukumnya panjang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya fungsi KPU ini kan dari dulu saya terlibat di dalam mendorong proses pembentukan KPU waktu masih di LBH awal reformasi. Dan kita ingin supaya KPU itu bukan sekedar jadi pelaksana teknis pemilu, tapi dia mesti jadi edukator politik. Kan itu intinya kan. Jadi fungsi etis dari KPU itu harus mendahului fungsi teknisnya tuh. Nah itu pentingnya kita mulai mendeteksi ini KPU kembali menjadi fungsi teknis penyelenggara pemilu. Karena kemarin juga saya baca beritanya KPU minta anggaran 3 kali lipat. Jadi dari 30 triliun jadi 100 sekian triliun apa. Jadi terlihat bahwa KPU ini tempat orang cari kerjaan aja tuh. Dan itu bahayanya kalau sebuah lembaga yang akan menuntun demokrasi itu hanya diduduki oleh orang-orang yang secara teknis punya kapasitas tapi secara etis lemah. Itu intinya. Karena itu dulu di awal reformasi KPU kita dorong jadi tempat sebut aja satu komisi yang betul-betul kedudukan etisnya itu tinggi, karena itu dipilih orang-orang yang betul-betul bermutu tuh, ada Buyung Nasution, ada Rudini, ada akademisi itu, supaya mereka tahu bahwa bangsa ini hendak diberi cahaya pikiran dulu baru masuk ke ruang election. Nah ini yang terjadi selama ini, KPU itu cuma lapor aja nih, kita udah bikin sekian kotak kardus, sekian kunci gembok udah disiapin tuh, dan akhirnya orang menganggap ini KPU ngapain. Itu hal yang bisa dilakukan juga oleh anak STM kan. Kalau cuma nyari-nyari hal teknis itu dan lebih pintar anak STM tuh. Jadi sekali lagi DPR menyembunyikan sebetulnya sesuatu diputuskan malam hari. Kita nggak tahu nih siapa orang-orang itu kan. Kan yang lebih bagus sebetulnya Anda survei aja publik mau apa itu lebih gampang. Lalu diundi aja kan. Supaya ada blind review ya, itu istilahnya tuh. Supaya nggak terlihat bahwa di sini favoritisme dari partai itu. Yang terjadi sekarang begitu, nanti KPU akan jadi tawanan DPR, artinya tawanan partai politik, padahal dia mestinya yang menawan partai politik supaya nggak berceceran kemana-mana. Sekarang dia jadi tawanan partai politik. Dan saya kira itu sudah jadi rahasia umum gitu, bahwa siapa-siapa yang terpilih menjadi ketua KPU maupun Bawaslu itu pasti dia nggak bisa lepas dari kepentingan partai politik. Itu proses lobby kita paham lah soal gitu-gitu itu sebelum sampai mana mereka lolos. Karena itu saya selalu kembalikan pada cara memilih pejabat publik, bahkan di zaman awal demokrasi di Yunani. Bahwa pejabat publik itu ya bisa diundi aja karena dianggap mereka sama kemampuan etisnya tuh. Supaya nggak ada yang iri kok si ini namanya. Ya diundi kan artinya nggak ada yang tahu tuh. Sehingga siapapun yang terpilih dia akan mewakili kepentingan publik yang sama tuh. Jadi harusnya begitu. Kalau DPR yang pilih 2 soal. Pertama DPR-nya sendiri udah bias. Yang kedua orang-orang yang mendaftar juga nggak mendaftar untuk kepentingan etis, tapi untuk kepentingan praktis kan. Jadi itu bahayanya. Jadi dengan dari awal kita udah tahu bahwa nanti pemilu 2024 juga akan berantakan. Tapi itu pemilu, kita kan
rejim atau FNN kan ingin agar supaya pemilu dipercepat. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Karena 0% itu mesti dihasilkan dulu. Jadi kalau KPU misalnya terpilih tapi 0% yang nggak dihasilkan, ya namanya membeli kucing di dalam karung bolong. Artinya udah kelihatan kucingnya. Oke, jadi artinya sebenarnya ini peristiwa yang kita anggap peristiwa politik biasa saja, tetapi implikasinya bisa jadi luar biasa kan? Karena kita tahu sebenarnya justru di tangan KPU lah kita berharap adanya demokrasi yang tegak di Indonesia. Tapi kan kita tahu selama ini bahwa ya mereka kepanjangan dari partai-partai politik. Jadi jangan terlalu berharap banyak lah dengan KPU yang sekarang juga. Gitu. Iya, dan kalau nama-nama itu dipublish juga, rakyat nggak peduli apa. Rakyat peduli minyak goreng kok. Yang peduli siapa? Yang peduli oligarki, karena dia mulai periksa nih, ini rekeningnya dari mana nih, kita titipin dulu nih. Jadi oligarki udah mulai bekerja dari tadi malam sebetulnya. Atau bahkan sebelumnya oligarki udah sodorin nama-nama itu. Iya. Oke. Jadi kita pindah ke topik yang saya kira ini cukup serius tapi juga menarik gitu. Saya ingin melihatnya dari sisi parodinya sajalah Bung Rocky. Jadi selama soal jahat jaminan hari tua para pekerja yang kemarin melalui Permenaker 2 tahun 2022 itu kan kesannya selama ini yang benar-benar yang jadi common enemy itu, public enemy adalah Menteri Tenaga Kerja gitu. Bukan hanya para pekerja, termasuk Bu Puan juga, Ketua DPR juga mempersoalkan itu gitu. Tapi saya lihat ini asik juga mainnya Kemenaker gitu. Pertama waktu Bu Puan yang mempersoalkan mereka menjelaskan bahwa ini kebijakan ini dilahirkan pada zaman Bu Megawati gitu. Nah sekarang ketika banyak sekali juga yang menuntut agar dipecat saja ini Menaker karena ini Menaker terburuk sepanjang sejarah gitu, dia menjelaskan bahwa ini kebijakan ini sudah disetujui oleh Pak Jokowi. Jadi dari awal memang kita tahu seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti di dalamnya ada misi presiden. Kalau nggak kita sebut visi presiden adalah ngumpulin uang gede itu kan. Kan dari dulu presiden bilang di kantong saya ada 11.000 triliun gitu. Itu artinya presiden memang doyan ngumpulin duit gede gitu. Karena uang besar itu langsung berubah menjadi proyek. Padahal sebetulnya bangsa ini nggak perlu proyek besar-besar, proyek kecil-kecil aja yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat dan ada kesan, sama seperti segala macam proyek jalan tol, bikin jalan desa kecil-kecil juga cukup, dan perbaiki jalur kereta Jawa itu lebih efisien dan lebih murah segala macam, bikin bendungan gede-gede ngapain? Bikin aja micro power kecil-kecil, semua desa punya sungai bisa dia. Jadi presiden nggak bisa berpikir begitu, karena itu dia berpikir uang besar. Nah, uang buruh itu uang gede. Jadi presiden pasti udah kasih sinyal pada Menaker, bikin ya itu. Karena itu Menaker sekarang merasa kok gue yang dicecer. Padahal undang-undang itu adalah hasil harmonisasi di kabinet dan pasti dipimpin oleh Menteri Yasona segala macam tuh, diizinkan oleh presiden dalam kabinet. Jadi intinya kalau kemarin buruh minta supaya Menaker itu diganti karena bikin masalah. Nah sekarang Menaker bilang bukan gue bikin masalah, presidennya yang bikin masalah. Jadi ya ganti presiden, logikanya begitu. Oke, ini memang orang kemudian curiga dan cukup beralasan gitu karena kecurigaannya. Kenapa? Karena ini duit gede, pemerintah butuh dana besar. Nah kemarin rupanya beberapa hari yang lalu di DPR berlangsung itu rapat kerja dengan Kementerian PUPR ya, yang di seorang anggota DPR yang mempertanyakan gitu soal anggaran pembangunan ibu kota baru itu, dan Dirjen Cipta Karya Menteri PUPR itu menyatakan bahwa sampai sekarang memang belum ada itu anggarannya untuk membangun ibu kota baru. Saya jadi bingung nih sebenarnya ini gimana ini menjelaskannya. Ya karena itu Presiden Jokowi akan camping di situ untuk nyari wangsit. Dari mana kira-kira sumber dana ini? Jangan-jangan betul-betul ada harta karun yang beliau tahu tertanam di Kalimantan atau di daerah lain, tapi dia mesti dapat semacam pencerahan langsung di daerah itu. Jadi kita tunggu aja campingnya presiden itu akan menghasilkan solusi uang IKN tuh. Nah, sementara presiden camping, buruh sebetulnya teruskan demo supaya tuntas bahwa buruh memerlukan uang juga untuk membuat partai politik buruh, supaya buruh langsung punya akses pada pengendalian kekuasaan.
Jadi lebih masuk akal kalau buruh, teman-teman buruh ini langsung aja bilang kami mau ambil uang itu karena kami mau bikin partai politik dan kami perlu uang supaya kita nggak lagi dileceh-lecehkan oleh kekuasaan. Mending perkuat partai politik sendiri. Itu sebetulnya lebih masuk akal karena ke depan kita akan lihat kekuatan buruh itu memang harus dilembagakan melalui perjuangan politik real, yaitu partai buruh. Itu yang saya dorong terus. Ini menarik ya, memang di Indonesia itu dengan tingkat dengan tenaga kerja yang begitu besar, tapi kita nggak punya ya partai buruh seperti di negara-negara lain. Bahkan negara-negara seperti di Inggris, di beberapa negara ini itu kan partai buruh ini jadi salah satu kekuatan. Ya itu sebetulnya problem kita dari zaman Orde Baru, kekuatan buruh itu dianggap berbahaya tuh karena mengingatkan pada kekuatan buruh di zaman Soekarno segala macam itu. Padahal sebetulnya ideologi buruh itu udah berubah. Kalau orang anggap buruh itu nanti akan lakukan class struggle, perjuangan kelas berdasarkan teori Marxisme, itu kan ngaco kan. Di Inggris misalnya, itu partai buruh Inggris udah mengubah orientasi politiknya dari perjuangan kelas pergi pada perjuangan parlemen. Dalam mungkin 10-20 tahun lalu itu anggaran dasarnya udah berubah, bukan lagi class struggle, tapi hegemoni parlemen, itu yang perlu dimenangkan itu. Nah sekarang buruh kita itu juga punya potensi untuk melakukan itu, menghegemoni parlemen dengan kekuatan besar itu. Karena ide dunia hari ini justru comply dengan perjuangan buruh, yaitu keadilan sosial, solidaritas, perlindungan lingkungan. Jadi itu yang mesti kita lihat sebetulnya. Di Eropa, partai buruh itu juga bersekutu dengan partai hijau. Walaupun sebetulnya partai hijau itu partai yang sifatnya kapitalistik, karena hanya kapital yang ingin udara bersih itu. Tapi karena itu perjuangan yang akan menghasilkan kesetaraan, partai buruh berkoalisi dengan partai kiri. Partai kiri berkoalisi dengan partai hijau di Eropa. Nah di kita potensi itu sama. Karena buruh kan ini dieksploitasi sama seperti hutan-hutan kita dieksploitasi itu. Jadi satu pikiran paradigmatik itu yang juga mesti kita mintakan pikiran dalam dari Said Iqbal, pimpinan buruh, ada Mira Sumirat segala macam itu supaya memikirkan konsepnya itu. Nah, ini kita udah masuk pada hal-hal yang agak teoritis ya, tapi karena ini juga forum kuliah, kadang-kadang kita mesti sisipkan pikiran-pikiran konseptual itu. Oke, yang Anda bayangkan seperti apa ya ketika partai buruh itu nanti muncul di Indonesia itu? Peran seperti apa yang mereka bisa mainkan? Dia akan jadi partai mungkin tidak dominan, tapi partai yang terus ada di dalam pusaran politik sampai dia menjadi dominan. Karena persoalan tenaga kerja itu akan terus-menerus ada di Indonesia tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi partai buruh akan mengambil segmen lintas ideologi bahkan karena semua orang di Indonesia sebetulnya adalah pekerja itu. Jadi mau dia agamanya apa, rasnya apa, bisa disatukan dengan ideologi buruh itu. Tetapi tetap kita mesti kemas supaya nggak dicurigai bahwa buruh ini adalah ingin menghasilkan kesejahteraan melalui perubahan politik atau bahkan perubahan radikal dalam sistem ekonomi itu. Nah sekarang buruh masih pakai slogan negara kesejahteraan. Oh iya boleh, tapi kalau di Inggris, di Eropa iya memang negara kesejahteraan. Tapi di kita itu harus lebih dari itu karena ada struktur oligarki, struktur ekonomi politik yang mesti diubah. Jadi perjuangan buruh akan menjadi betul-betul perjuangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu potensinya sebetulnya tuh. Ya, ini dan baru saja nih sahabat kita Jumhur kan juga baru saja terpilih sebagai ketua KSBI rekonsiliasi. Saya kira ini nanti juga akan mewarnai gerakan-gerakan buruh di Indonesia yang saya kira sebagai seorang aktivis Jumhur Hidayat pasti akan membawa gerakan-gerakan buruh ke arah itu. Ya, saya percaya Jumhur punya konsep tentang perburuhan. Dia bisa bedain antara unionism dan laborism. Dia tahu apa yang disebut perubahan fundamental dalam sistem ekonomi. Dia belajar banyak teori sosiologi. Saya kenal baik jalan pikirannya. Jadi saya percaya Jumhur bisa jadi pimpinan partai buruh tuh di dalam satu koalisi dengan pimpinan yang lain. Supaya kita bisa idealkan perjuangan buruh ini sebagai perjuangan peradaban, perjuangan solidaritas manusia, perjuangan keadilan, perjuangan lingkungan. Jadi seluruh aspek kehidupan politik yang terkait dengan keadilan sosial, itu hanya mungkin diucapkan, diselenggarakan, dan dimenangkan oleh gerakan buruh. Karena itu sejarahnya begitu di seluruh dunia, keadilan itu hanya bisa dicapai kalau ada perimbangan kekuatan melalui perjuangan buruh. Jadi saya senang betul karena saudara Jumhur, walaupun dia baru keluar dari penjara dan masih mungkin dalam masa percobaan,
Tapi dia mengerti bahwa perjuangan ini harus menghasilkan human solidarity. Dan itu hanya bisa tercapai melalui gerakan buruh. Bukan gerakan oligarki atau bukan gerakan partai politik yang basisnya terlalu segmented. Gerakan buruh itu betul-betul mengambil massa yang masif dan sekaligus ideologis gitu. Itu intinya tuh. Ya. Karena kalau sekarang ini kelihatannya kan terpecah-pecah nih gerakan buruh ini, dan mereka terafiliasi dengan partai-partai politik yang ada. Jadi dan tentu saja mereka bukan bagian perjuangan utama dari partai-partai itu. Hanya saya kira mungkin hanya semacam aksesoris atau apa ya, kalau aksesoris mungkin hanya semacam segmen gitu yang digarap oleh partai-partai politik gitu. Jadi tidak fokus ke masalah-masalah kesejahteraan buruh. Iya, saya pelajari betul gerakan buruh sejak tahun 80-90-an dan menemukan itu. Dan ini yang sebetulnya fragmentasi itu yang dikehendaki oleh kekuasaan supaya buruh nggak bersatu tuh. Dan sinyal ideologi bahkan dikasih kesan bahwa ini buruh hijau, ini buruh merah, buruh enggak. Buruh itu ya buruh karena dia memperjuangkan perubahan struktural. Jadi kalau intinya perubahan struktural, buruh bisa bersatu tuh. Jadi sekali lagi saya kenal Said Iqbal, saya kenal Andi Nuawea, saya kenal Jumhur, saya kenal Yoris, segala macam. Dan mereka semua sebetulnya punya problem yang sama, yaitu bagaimana supaya kekuatan ini bisa dilembagakan secara demokratis kan. Jadi kita mulai aja dengan sikap Jumhur yang mengambil inisiatif untuk memelopori satu rekonsiliasi. Dan kita ingin agar supaya itu dikerjakan bersama-sama dengan kalangan akademisi, karena tetap buruh tetap membutuhkan tuntunan intelektual yang biasa disebut intelektual organik atau apa dalam istilah-istilah perburuan itu kita tahu tuh. Jadi kaum intelektual yang menuntun perubahan politik dengan konsep supaya tidak diintip untuk dibatalkan oleh oligarki. Itu pentingnya persenyawaan antara kaum kampus dan kaum buruh. Oke, baik. Jumhur ada di tengah-tengah itu. Dia dari kampus dan dia juga dari kalangan buruh. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Saya kira ini jadi momentum ya, kasus JHT, penggunaan dana JHT ini oleh pemerintah. Dan ini bisa jadi momentum buat buruh, mereka menyadari bahwa kalau terus-terusan seperti sekarang, mereka tidak akan pernah menjadi, mereka hanya jadi objek saja, bukan menjadi dari subjek dari pembangunan di bangsa ini. Ya betul, dan kita tahu peradaban kita hanya bisa dihasilkan kalau ada kesetaraan. Dan saya kembali pada prinsip bahwa buruh itu mengerti tentang keadilan. Mereka lebih tahu daripada mereka yang rapat di kabinet atau di DPR. Buruh dari awal pagi sampai dia pulang malam itu dia tahu apa yang disebut ketidakadilan. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. 0% jangan lupa. Yes, salam 0%.